wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Sumantri, alamat Kampung Pamundayan Kidul, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cijaktu, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya guru pendidikan agama Islam di SMPN 4 Cijaktu, sedang melaksanakan kegiatan PPG Bet 3 Daljab tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor peserta 36029600160, nomor induk mahasiswa 255061021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat semuanya? Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak meminta ketua kelasnya untuk maju ke depan memimpin doa. Duduk siap, sebelum belajar marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. Ucapkan salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alia, Asmandi, Ayu, Dimas Saifullah, Elsa, Ina, Irfan, Jihan. Kita bersama-sama membaca Quran surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bersama-sama. Tujuan pembelajaran kali ini itu mengenai sifat jujur dan amanah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, perlu kita ketahui dulu bahwa sifat amanah dan sifat jujur itu penting sekali untuk kita
laksanakan atau perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam bentuk jujur dan amanah lah hidup itu akan menjadi tentram dan harmonis. Oke. Bapak menemukan atau merasakan dalam kehidupan sehari-hari? Karena siapa yang pernah melakukan dalam kegiatan sehari-hari seperti itu? Cung, silakan acungkan tangan. Siapa? Ayo. Ayo. Ya. Gimana? Sifat jujur dan amanah, ya kan? Ada yang mau menjawab? Oke, kalau tidak ada yang mau menjawab, nggak apa-apa. Bapak akan menjelaskan. Sifat amanah dan jujur. Amanah itu tentunya amanat. Amanah yang perlu kita sampaikan. Amanah, ya. Kalau di kehidupan kita, Bapak yakin kita sering merasakan yang namanya kita telah diberikan amanah oleh orang tua. Orang tua pasti berpesan kepada anaknya sebelum berangkat sekolah. Nah, ya, kamu sekolah yang benar, yang jujur. Datang ke sekolah kamu harus menghormati dan menghargai guru. Pasti berpesan seperti itu orang tua. Ketika anaknya tidak menghormati guru, berarti salah satu sikap anak tersebut itu amanah atau tidak? Tidak. Karena dia sudah diberikan amanah oleh orang tuanya, suruh menghormati guru, tapi pada kenyataannya ketika sekolah, datang ke sekolah dia tidak menghargai, tidak menghormati, melawan. Ya, contoh jujur. Ya, Bapak sampaikan, contoh jujur. Ketika kalian melaksanakan kegiatan UTS, PTS, ataupun ujian-ujian yang lainnya, contoh sifat jujur dalam pelaksanaan ujian adalah salah satunya tidak mencontoh. Itu sifat jujur. Percaya diri, yakin terhadap ilmu pengetahuan yang kita miliki. Mau dapat 5, mau dapat 0 sekalipun, tetap kita jujur dalam diri sendiri. Ya, itu. Oke, kita tayangkan video ini tentang amanah dan jujur. Bisa nanti.
Simpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau nih berapa aja lah sini. Ya, berapa aja lah sini ya. Nggak berapa aja sini ya. Nah, itu tuh orangnya tuh. Sih. Bang. Ini dompetnya, Om. Kamu siapa? Ini, Om. Makasih ya Bu ya. Iya, Om. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah sukses? Semua godaan adalah menjanjikan keindahan. Itu godaan, ya. Jadi ketika kita melakukan atau aktivitas kita di keseharian, ada beberapa hal godaan atau godaan. Tentunya kita harus terinspirasi dengan video yang tadi, ya, harus terinspirasi. Sudah Bapak sampaikan tadi, materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Oke, kita lanjut. Nah, pengertian amanah berasal dari bahasa Arab, yakni amanah tuh ya amanu aminah, ya. Nah, ini amanata yakmanu aminah. Ini dari bahasa Arab. Oke. Yang berarti aman, tidak takut, dapat dipercaya. Orang yang amanah artinya orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi aman. Menurut istilah, kata amanah memiliki dua arti, yakni pertama berarti tanggung jawab manusia kepada Allah. Kedua berarti tanggung jawab yang harus dilaksanakan berkaitan dengan sesamanya. Artinya manusia. Amanah memiliki tanggung jawab dua. Pertama kepada Allah, kedua kepada sesama. Bukan hanya kita menipu seseorang, bukan hanya mendolimi seseorang, tapi kita juga sama mendolimi Allah, membohongi Allah. Karena kita punya dua tanggungan ketika kita tidak amanah. Begitupun kita amanah. Ketika kita amanah menyampaikan dengan baik, dengan jujur, ya, kita juga akan mendapatkan pahala. Apa itu pahala? Ya, apa itu pahala? Apa itu pahala? Apa itu pahala? Pahala itu sebuah hal kebaikan yang akan dibalas kepada kita, ya. Sebuah kebaikan yang akan dibalas oleh kita. Lanjut. Nah, bentuk-bentuk amanah. Bentuk-bentuk amanah pertama, amanah terhadap Allah, amanah terhadap diri sendiri, dan amanah terhadap orang lain. Contoh amanah terhadap Allah. Memberikan amanah kepada setiap manusia untuk beribadah kepadanya. Cara menjaga amanah yang diberikan oleh Allah adalah dengan meyakini rukun iman serta mengamalkan ajaran Islam. Rukun iman masih ingat ada berapa? 6. Ada 6, ya. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Kedua, 3, 4, 5, hari A, 6, kodol dan koda. Oke.
dari Allah. Dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Kedua kaki, kedua tangan, kedua mata, kedua telinga, mulut serta anggota badan lainnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dan akan bersaksi atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup. Gunung meletus. Manusia semuanya tidak ada yang hidup. Makhluk hidup pun semuanya tidak ada. Air laut meluap. Ya. Bulan bintang semuanya turun ke bawah. Dari Al-Quran. Lalu kita sebagai umat Islam, lama nggak bakal percaya saya? Nggak bisa. Al-Quran itu sumber yang benar, kepastiannya, tidak berbohong semuanya. Karena Al-Quran cerita zaman kafir Quraisy, Al-Quran cerita zaman Nabi Musa ketika membelah laut, betul adanya. Sekarang di Arab Saudi ada yang namanya Laut Merah, ya kan? Kalau kalian naik haji, nanti dibawa jalan-jalan ke Laut Merah. Itu sejarahnya Nabi Musa diudag-udag oleh kafir Quraisy. Seperti Tarzan oke, bisa hidup sendiri di hutan. Tapi manusia bisa nggak hidup sendiri? Nggak bisa. Kita butuh orang lain, butuh orang tua, butuh keluarga, butuh teman curhat. Pak, saya mah bisa hidup sendiri karena saya orang kaya raya. Nggak bisa. Orang kaya raya itu sumbernya dari mana? Dia usaha apa? Ya kan? Kalau dia usaha kelontongan, usaha beras, usaha gula, usaha minyak, usaha ranginang dan sebagainya, makanan. Nah, dia juga sama membutuhkan orang lain untuk membeli. Namun warung membeli kira-kira ada laku mah? Gak bakalan kan? Nah itu, jangan merasa diri kita itu paling gagah, paling hebat, paling kaya raya. Gak boleh. Karena manusia diikat dalam suatu sosial, makhluk sosial, tidak bisa keluar dari itu. Kita butuh orang lain, kita butuh teman curhat yang lagi galau juga. Betul nggak? Betul. Karena nggak curhat kan nanti dipendam sendiri, hatinya putus. Nah, yuk kita bareng-bareng bersama-sama belajar, mumpung kita masih kecil, ya. Kita gali ilmu, gali pengetahuan, supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang berguna, keterima di masyarakat, ya kan? Punya ilmu yang bermanfaat. Itu kunci daripada manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, sudah bermanfaatkah kita hari ini? Sudah. Apa manfaat dari kalian? Sudahkah kalian bermanfaat hari ini? Sudah. Bermanfaat hari ini, alhamdulillah kita bisa mencari ilmu. Mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan ilmu kita bisa mengamalkannya dengan dengan ikhlas, ya. Tidak ada yang namanya kita mengharapkan imbalan dan lain sebagainya. Kita harus ikhlas mengamalkan ilmu. Karena al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ya, ilmu itu cahaya. Cahaya. Cahaya itu lampuan. Cahaya itu seperti apa? Cahaya itu menyinari alam yang gelap gitu. Iya kan? Ya. Itu cahaya. Bawa motor malam-malam jam 12 malam. Gak ada lampunya. Kira-kira bagaimana? Repot. Tapi bagaimana kalau misalkan lampu motor tersebut terlihat memancar, jelas? Kira-kira berjalannya enggak? Nah, berat gak kira-kira? Enggak. Nah, itu ilmu itu dibaratkan seperti itu. Ilmu itu ilmu itu cahaya. Jadi kalau kita memiliki ilmu, mau kemanapun, mau menghadapi situasi apapun dalam kehidupan akan terang menerang. Bisa kita hadapi segala persoalan. Ya, tidak akan galau, tidak akan pusing, tidak akan capek. Sampai orang yang tidak punya ilmu. Kira-kira ada nggak orang yang tidak punya ilmu jadi profesor? Apa hijab apa sih? Ukti. Ya kan? Berpenampilan ukti sehingga kadang-kadang hanya terlihat mata, tertutup cadar semua. Sampai ke bawah, kalau ada air mengalir dia pasti ke bawah arus karena gambrek itu gitu ya. Itu memang baik ya, seorang perempuan itu tidak boleh memperlihatkan anggota tubuhnya. Baik memang, itu budaya-budaya Arab.
ya kan, memakai cadar, tidak terlihat bentuk tubuhnya, tidak terlihat. Tapi misalkan dia kelakuannya tidak sesuai dengan penampilan, mohon maaf ya, tidak sesuai dengan penampilan. Contohnya misalkan jual kue, keliling sama laki-laki jalan, gitu kan, dengan orang yang bukan mahramnya. Gitu. Kemudian sebaliknya, perempuan yang berpakaian misalkan tipis, ya, atau penampilan pakaiannya pendek, ya kan, rambutnya merah, gitu, dan gitulah pokoknya, tahulah kalian ya. Tapi hatinya baik. Atau misalkan udah mah penampilannya begitu, sikapnya juga sama. Itu mah mimin. Nah, jadi nggak ada terapkan kejujuran kepada Allah. Pertama, jujur kepada Allah artinya melakukan kebaikan semata-mata karena Allah dan menghindari larangannya juga karena Allah Subhanahu wa taala dan alam semesta, ya. Nah, melakukan kebaikan semata-mata karena Allah itu memang kita perlu berproses, ya. Kita memberi, jangan sampai kita mengharapkan imbalan. Kita menolong seseorang, jangan sampai mengharapkan imbalan. Seakan-akan kita itu akan ditolong oleh Allah, akan diberi keberkahan oleh Allah ketika kita menolong dan ketika kita memberi. Ya. Oke, silakan kalian bagi kelompok dulu. Bagi kelompok, sudah ya? Bagi kelompok, silakan kelompok masing-masing ada 1, 5, 6, 4 orang, 6 orang, 5 orang. Oke, kita bagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok. Oke, sudah rapi semua. Nanti kita akan diskusi setelah kita melaksanakan pembelajaran di dalam buku paket. Oke, silakan kalian buka halaman 66. Silakan buka kalian halaman 66. Di sana ada tugas untuk diskusi dari masing-masing kelompok. Nah, perintahnya di sini. Perintahnya itu diskusikan secara kelompok tentang pengertian amanah dan jujur dalam bab ini. Berikan contoh berlaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari masing-masing 3 contoh. Kalian tinggal menuliskan kejujuran dan amanah. Kalian sebutkan 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan amanah dan jujur. So, silakan nanti kita diskusikan masing-masing kelompok. Semuanya. Silakan untuk kelompok 1, silakan untuk maju ke depan. Kamu harus sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Contoh amanah yaitu seperti hutang, pinjaman, titipan, atau jabatan. Silakan dari kelompok mana yang kira-kira mau bertanya pada kelompok 1, silakan. Ada? Ya, silakan berdiri. Sana. Iya, sana. Ambil lihat ke sana. Udah situ. Maka sikap-sikap jujur penting dalam kehidupan sehari-hari.
Ayo, sok, silakan siapa yang mau menjawab. Ya, sok, silakan. Jawab aja. Karena kita hidup dalam sebuah kejujuran. Ya. Oke, gimana? Iya. Ada teman lagi yang lain? Gak ada. Ya. Cukup? Udah cukup? Oke, tepuk tangan, silakan. Akan membagikan sebuah lembar kerja peserta didik. Silakan kalian untuk mengisinya dan nanti akan dikumpulkan lagi ke Bapak kalau sudah beres. Waktunya 10 menit. Ya. Ini nama ya? Pembagian anak-anaknya sudah. Terakhir kita agendanya penutup. Bapak mau nanya sebelumnya. Selama pembelajaran dari awal sampai akhir, apakah menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Terakhir sebelum Bapak tutup, marilah kita bersama-sama mulai belajar, mulai sedikit-sedikit kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan sifat amanah dan jujur, karena amanah dan jujur adalah sifat yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari yang membuat dalam kehidupan kita akan menjadi tenang, aman, dan tentram. Ada yang tanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang tanyakan, bisa Bapak akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.